Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Dr. Raden Djoko Kunchoro-Ningrat Susilo, SSC MSI, sebagai dosen rekayasa nanoteknologi pada Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya mendapatkan sertifikasi pekerti pada tahun 2023 dan Applied Approach pada tahun 2024 sebagai syarat utama dalam mengajar. Saya juga ditugaskan dalam mengajar MK Nanobiomedis sebanyak 2 pertemuan pada minggu kedua dan ketiga. Saya ditugaskan oleh PJMK untuk mengajar topik nanodiagnostik. Proses asesmen pada MK Nanobiomedis dibagi menjadi UTS sebesar 20%, UAS 25%, dan Project Base 55%. Kelas yang saya ajar berjumlah 40 hingga 50 mahasiswa. Semua materi kuliah yang saya sampaikan akan saya simpan juga di website buatan Univ Erlangga untuk pengajaran, yaitu Hebat e-learning. Saya harus memenuhi indikator CPL seperti mendorong mahasiswa agar mempunyai pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu nanoteknologi secara umum. Saya juga harus memenuhi CPMK dengan mendorong mahasiswa untuk memahami prinsip nanoteknologi beserta aplikasi rekayasanya, utamanya di bidang biomedis, khususnya di bidang diagnostik, pengantaran obat kanker, rekayasa jaringan, dan implan. Saya juga mengajar terkait dengan nanodiagnostik pada material konduktif dan non-konduktif. Saya mengajari mahasiswa terkait pemanfaatan nanopartikel pada agen kontras dan juga probe fluorescence. Saya mengajarkan kepada mahasiswa terkait kelebihan dan kekurangan pada metode diagnostik seperti MRI, PET, NIR, dan CT. Saya juga mengajarkan kepada mahasiswa tentang jenis-jenis nanopartikel yang dapat digunakan untuk diagnostik seperti nanopartikel emas atau AUNP, quantum dot, liposom, dendrimer, dan nanopartikel magnetik. Saya juga mengajari mahasiswa tentang bagaimana menggabungkan kedua jenis atau lebih nanopartikel menjadi dalam bentuk janus nanopartikel yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi pembacaan diagnosa. Saya juga melakukan inovasi pengajaran dengan memberikan studi kasus di akhir perkuliahan, dengan harapan mahasiswa mampu memahami teori yang diajarkan dan diaplikasikan pada kasus nyata di masyarakat. Saya juga mengajak mahasiswa untuk menjawab studi kasus tersebut melalui interaksi secara langsung untuk meningkatkan keberanian mahasiswa dalam berargumentasi. Perkuliahan ini diakhiri dengan pemaparan ulang saya dalam membahas teori yang saya sampaikan berdasarkan jawaban dari mahasiswa tersebut. Berikutnya, untuk mata kuliah yang saya ambil, bagaimana saya mengajar, bisa dilihat pada video selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah begitu ya, terkait dengan nanodiagnostik ya, sebagai bagian dari mata kuliah nanobiomedis ya, di mana kalian minggu sebelumnya ya, ketika diajarkan oleh Prof. Sari adalah terkait dengan nanobiomedis secara umum begitu ya. Mungkin kalian ingat pada waktu itu begitu. Hari ini adalah minggu ketiga ya. Hari ini adalah minggu ketiga di mana kita punya 2 minggu untuk mata kuliah nanodiagnostik begitu ya. Nanodiagnostik sebenarnya kenapa diadakan? Karena di mata kuliah ini nanobiomedis kalian memiliki istilahnya CPL ya. Untuk lulusan menjadi apa? CPMK, kalian ketika sudah mengambil mata kuliah ini menjadi apa? CPL-nya adalah terkait dengan bagaimana kalian dituntut untuk bekerja secara pemikiran yang kritis, logis seperti itu. Jadi diharapkan nanti ada tanya jawab begitu ya. Kemudian kalian juga diharapkan memiliki keilmuan multidisiplin, di mana kalian sebelumnya sudah ada mata kuliah penunjang untuk multidisiplin. Di sini dituntut untuk itu. Ya, ini menyambung kemana? Ke CPMK-nya. Ya, bagaimana CPMK ini mengintegrasi antara berbagai macam pelajaran ya, ada farmasi, fisika, kimia, biologi dan sebagainya ya, untuk menjadi satu secara multidisiplin. Dan juga khususnya di diagnostik ini diharapkan kalian juga bisa mengetahui ya, paling tidak mengetahui, menelaah dan berpikir kritis terhadap diagnostik gitu. Oke, baik. Yang pertama adalah terkait dengan pengertiannya ya begitu ya. Jadi di mana pengertiannya ini adalah bagaimana nanodiagnostik itu disebut dengan pemanfaatan nanoteknologi untuk aplikasi diagnosis secara luas begitu ya.
Jadi sebenarnya nanoteknologi digunakan sebagai pelengkap ya. Dengan adanya nanodiagnostik maka diharapkan diagnostik itu akan lebih tajam lagi seperti itu, tidak seperti sebelumnya gitu. Kemudian nanomaterial memiliki keuntungan tersendiri dikarenakan kecepatannya dalam mendiagnosis. Karena ukurannya kecil, diharapkan dia memiliki luas permukaan yang besar ya, seperti yang kalian pelajari. Setelah itu dia akan menempel pada suatu target. Nah, ketika menempel pada suatu target, ada probe, kemudian ada pemicunya seperti sinar atau gelombang suara, maka nantinya akan lebih maksimum lagi hasilnya gitu ya. Tentunya didasari oleh kemajuan ilmu diagnostik yang ini berkaitan erat dengan peralatan yang ada ya. Semisal MRI begitu ya, kemudian USG dan sebagainya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Jadi nanodiagnostik itu memiliki berbagai macam bahan tambahan ya, seperti fluorescent probe yang digunakan untuk beberapa metode ya, metode yang seperti PET membutuhkan elektron, NIFR seperti itu. Kemudian ultrasonic dan juga MRI yang menggunakan gelombang suara seperti itu ya. Ya. Kelebihannya apa dengan menggunakan gelombang suara? Kelebihannya adalah dia lebih dalam mendiagnosis. Sedangkan tetapi kelemahannya apa? Ya, tidak terlalu presisi. Begitu. Sedangkan untuk yang satunya terkait dengan positron, elektron dan sebagainya, sinar dia lebih dalam ya. Jadi kalau kita pernah lihat film Hulk begitu ya, dia kan menggunakan sinar gamma, dia bisa sampai ke inti sel sehingga dia mengalami perubahan atau mutasi seperti itu. Ya. Di sini MRI menggunakan magnetic resonance imaging, jadi gambar yang ditujukan dengan magnetik alias resonansi, berarti dia mengeluarkan kontras di situ. Sehingga memerlukan agen kontras. Nanomaterial dimasukkan ke dalam agen kontras tersebut begitu. Ya. Ini adalah contoh, di bawah ini contoh penggunaan MRI begitu ya. Kalau kalian lihat di sini adalah terkait dengan kontrasnya begitu ya. Ketika dia, karena ini adalah tujuannya adalah tumor begitu, maka tumor ini kan jaringan tambahan baru ya kalau kalian pelajari. Kemudian ada banyak sekali cairan di situ, sehingga ketika cairannya menambah, otomatis dia akan berwarna keruh sehingga dia berwarna putih terang seperti itu. Nah, di sini menggunakan iron oxide begitu ya, iron oxide. Kenapa iron oxide? Karena tujuannya di sini adalah untuk bahan-bahan untuk konduktif. Jadi yang contohnya yang ada gambarnya warna merah kuning ini salah satunya adalah yang menggunakan alat yang membutuhkan konduktivitas tinggi. MRI tidak membutuhkan itu, tapi dia membutuhkan kontras yang tinggi, gitu ya. Kalau alat ini menggunakan positron, elektron dan sebagainya, maka membutuhkan konduktivitas yang tinggi, membutuhkan bahan yang memiliki konduktivitas yang tinggi juga seperti itu. Jadi seperti emas ya, kemudian perak, gitu itu bisa digunakan, gitu ya. Tergolong dalam kelompok T2, iron oxide ya, metal alloy. Kemudian untuk T1, bagaimana dia tidak terlalu konduktif, maka bisa digunakan untuk kegiatan ini MRI. Karena biasanya yang non konduktif itu harganya cenderung lebih murah daripada yang T2 seperti itu. Ya. Kemudian ini contohnya untuk PET, ada positron ya, jadi sinar-sinar positron untuk tomografi. Berarti tujuannya apa? Saya bilang bahwa MRI dia bisa sampai dalam. Sedangkan untuk yang sinar, positron, elektron sebagainya tidak sampai dalam. Dia cuma bisa sampai tomografi, jadi permukaannya saja begitu ya. Ya. Jadi kalau ada kanker dia benjolan seperti itu ya. Dia benjolannya ada benjolan, terus terbentuk benjolan lah seperti itu ya. Citranya seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa penelitian terkait dengan PET imaging begitu ya. Bagaimana di nanopartikel ini di coating dengan bahan yang sangat sensitif ya, dengan probe seperti itu ya. Ketika dimasukkan ke dalam tikus, maka ketika terkena positron maka akan mengeluarkan cahaya probe-nya begitu ya. Jadi ini kuncinya. Jadi kalau misal hanya dengan menggunakan PET saja, sinar saja, tidak akan bisa kelihatan. Memang biasanya itu digunakan agen probe untuk membantu ini begitu ya. Dengan tambah nanopartikel otomatis diharapkan jumlah probe-nya akan lebih banyak gitu ya. Sehingga akan lebih terang gitu.
Ya, kemudian ini CT, misal CT scan begitu ya, CT scan. Jadi CT scan itu sama menggunakan tomografi, menggunakan teknik medical imaging yang mana tidak membutuhkan sinar, tapi membutuhkan kontras agent. Jadi mirip dengan MRI seperti itu. Jadi kontrasnya yang dibutuhkan. Jadi semisal ada banyak cairan, maka dia akan lebih putih begitu ya. Ya. Karena apa? Kenapa kok cairan warnanya putih begitu ya? Karena gelombang yang ditembakkan seperti itu, maka ketika terkena dengan cairan maka akan muncul riak-riak. Tapi ketika dengan padat dia tidak ada riak, tetapi dia langsung ke dalam begitu ya. Ketika dia muncul riak-riak maka akan berwarna putih sehingga akan lebih jelas. Nah, nanopartikel berperan dalam masuk ke dalam kontras agentnya seperti itu. Ya. Ini adalah contoh beberapa alat yang digunakan untuk diagnostik ya. Ada MRI, ada CT scan, ada PET, ada optical imaging ya. Di mana masing-masing memiliki resolusi yang berbeda gitu ya. Paling tinggi adalah CT scan. Ya, karena resolusinya tinggi maka dia menjadi semakin dalam. Jadi ketika kalian ada gegar otak dan sebagainya, metamid ya. Jadi itu pasti kebanyakan dia menggunakan CT scan yang berbasis sinar X gitu ya. Patah tulang dan sebagainya juga sinar X gitu. Oke. Ini adalah contoh kontras agent yang secara komersil gitu ya. Nanopartikel misal ini ya dextran gitu ya. Mungkin yang nanti penelitiannya dengan menggunakan dextran ya, dia memiliki rantai yang panjang. Otomatis dia memiliki cetakan yang banyak untuk menampung nanopartikel gitu ya. Sehingga kontras agentnya menjadi semakin banyak. T1 tadi menandakan dia adalah paramagnetik. Ya, tidak terlalu bisa konduktif. Sedangkan T2 dia sangat konduktif di sini begitu. Ini contoh beberapa alat begitu ya, dengan menggunakan beberapa alat. Di sini ada keuntungannya ya, semisal kita CT imaging gitu ya. Dia memiliki high spatial resolution ya, penetrasinya dan penetrasi yang sangat kuat begitu. Sedangkan kelemahannya adalah risiko radiasi dan juga tidak terlalu presisi. Gitu ya. Siapa tahu bukan karena misal patah tulang dan sebagainya, tapi karena hal yang lain seperti itu. Kemudian PET imaging dia sensitif ya, karena dia mengandalkan probe sehingga dia bisa menjadi lebih detail untuk sinarnya. Dia ada warna merah, warna kuning dan sebagainya. Sedangkan resolusinya dia nggak terlalu panjang sehingga dia nggak terlalu dalam untuk mendiagnosis. Ya. Ini contohnya di sini. Ya, di sini adalah core cell begitu ya. Jadi ada beberapa lapisan seperti itu, mana lapisan luar, dalam, tengah dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini misal ada T1 elemen, di sini adalah T1 elemen yang ada diembeddedkan nanopartikel. Sedangkan di sini adalah seperti coating ya, jadi hanya label saja begitu ya. Nah ini misal kita melakukan komposit, jadi ada matriks, ada filler begitu ya. Filler digunakan untuk bahan konduktif, biasanya matriks adalah bahan yang non-konduktif, digunakan untuk penguatan dari suatu struktur bahan tersebut begitu. Ya, termasuk dalam kontras agent, kalau misal kita lihat dicampurkan maka sisi keduanya bisa ada. Alias ketika terkena kontras agent atau terkena sinar, maka bisa muncul kelompok probe-nya seperti itu. Ya, ini contohnya. Jadi ketika ini ada dua metode begitu ya, MRI dan NIR begitu ya. Ini near infrared dan ini juga MRI magnetic resonance. Kalau near infrared dia biasanya menggunakan pada panjang gelombang yang tinggi ya. Panjang gelombang 600 ke atas seperti itu. Maka dia bisa menampilkan gambar hama seperti ini karena ini diberikan probe. Sedangkan yang kontrolnya tidak ada probe-nya gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sini nanopartikel yang menggunakan probe maka akan muncul seperti ini. Sedangkan yang MRI karena dia adalah non-konduktif maka yang di sini ketika ditambahkan nanopartikel dia bisa menampilkan kontras agent yang lebih bagus begitu ya. Ini adalah contoh janus nanopartikel bagaimana ada penggabungan dari berbagai macam nanopartikel begitu ya. Baik. Oke, berikutnya adalah ini contoh dari penggabungan PET dan MRI. Jadi MRI tadi mengandalkan kontras agent, PET mengandalkan ketajaman dari gambar begitu ya. Ya. Ini adalah contoh bagaimana nanopartikel terdiri atas yang organik dan non-organik begitu ya. Kalau kalian praktikum non-organik ada ONP ya, AGNP dan sebagainya. Sedangkan yang organik liposom, dendrimer, polimeric misal dan sebagainya.
Hanya saja biasanya untuk yang liposom dendrimer digunakan sebagai carrier, ya. Sedangkan yang ini digunakan sebagai bisa berdiri sendiri seperti itu. Ini liposom. Jadi liposom ini ada dua sisi begitu ya, sisi hidrofiliknya, hidrofobiknya. Biasanya obat yang larut dalam minyak diletakkan di hidrofobik. Tapi yang ini diletakkan dalam hidrofilik, diletakkan dalam tengahnya seperti itu, hidrofilik. Ya, kemudian ini adalah fungsi ganda dari suatu liposom. Jadi dia bisa untuk diagnostik, bisa untuk terapeutik. Bagaimana ketika terapeutik, ketika masuk ke dalam sel, dia akan keluar, dicerna oleh sel begitu. Kemudian di sini untuk terkait dengan diagnostik, bagaimana ketika ditempelkan oleh probe, ada sinar atau contrast agent begitu ya, yang menempel di luar. Ketika ada sinar atau ada gelombang suara, maka dia akan menampilkan kontras atau gambar yang lebih jelas seperti itu. Ya, ini contohnya dendrimer, hampir sama seperti liposom. Dia membawa carrier beberapa obat, ada yang ada di dalam inti atau pusat dari struktur dendrimer gitu ya. Ya. Berikutnya adalah polymeric micelles. Jadi micelles-nya adalah struktur yang berasal dari lipid kebanyakan ya strukturnya. Tapi hanya satu sisi, jadi ada lipid dan hidrofilik dan hidrofobik. Ya, biasanya yang di luar adalah hidrofilik, yang tengah adalah hidrofobik begitu. Ya. Kemudian di sini adalah karena di sini adalah AUNP yang berperan sebagai tadi salah satunya adalah T2, maka dia sangat konduktif sekali. Ketika sangat konduktif, ketika ditempelkan oleh probe, maka dia akan gampang untuk berpendar atau bersinar seperti itu ya. Ya, kemudian nah ini adalah contoh dari contrast agent, tapi dia menggunakan gold nanoparticle. Jadi dia menggunakan yang konduktif, begitu ya. Nah, di sini ada quantum dot. Jadi salah satu material non organik yang memiliki tingkat fluorescence yang tinggi, begitu. Cocok digunakan biasanya adalah untuk diagnostik tingkat penetrasi yang lemah dan citra yang tajam, gitu ya. Jadi seperti PET, positron itu cocok dengan menggunakan quantum dot. Kemudian kalau magnetic nanoparticle di sini ya biasanya mendiagnosis seperti apa? Jadi ada magnet yang diletakkan di luar pasien, kemudian itunya iron oxide-nya ya, atau magnetic nanoparticle salah satunya iron oxide, ketika masuk ke dalam tubuh maka akan ditarik oleh magnet seperti itu. Itu cara konvensional sebenarnya. Nah ini contohnya adalah mekanisme desain dari bagaimana iron nanopartikel itu ditambahkan dengan probe, ditambahkan dengan berbagai macam lainnya. Ini ada antibody juga gitu ya. Tergantung dari dia deteksi penyakitnya apa gitu. Jadi proteinnya bermacam-macam. Baik, saya rasa kita juga perlu untuk ini ya. Untuk istilahnya adalah ketika saya mengajar, apakah kalian juga menangkap begitu ya, menangkap pengajaran itu begitu ya. Jadi istilahnya seperti itu, maka diperlukan adanya soal ya. Saya buat studi kasus gitu ya. Jadi bukan yang textbook tetapi studi kasus ya. Saya bacakan soalnya, jadi seorang perempuan berusia 42 tahun datang ke rumah sakit dengan hasil pemeriksaan fotografi yang nggak jelas ya, ambigu. Terdapat area kecil tetapi perlu diperhatikan lagi ya. Ya, benjolan kecil tapi perlu diperhatikan lagi. Jadi ini apakah kanker atau tidak begitu ya. Kemudian disarankan dengan ini pewarnaan atau pencitraan ini ya, CY5 ATF iron oxide, yang mana di sini adalah komposit dengan metode MRI dan NIR gitu ya, near infrared fluorescence. Artinya dia ada contrast agent dan juga ada pencitraan pewarnaannya secara tajam seperti itu. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab kah dari ketiga soal ini begitu? Jadi ini pembuktian begitu ya, pembuktian dokternya ini benar apa tidak begitu. Ada yang bisa jawab kah kira-kira? Ya, mungkin Mbak Arum silakan. Iya, boleh maju silakan nggak apa-apa. Maju aja nggak apa-apa. Iya sudah. Mungkin NIM-nya dulu Mbak, NIM-nya berapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Rialani Iya. dari 16 22 10 55. Menurut saya untuk keuntungan penggunaan pencitraan ganda itu kan MRI kan itu kan
dapat mendeteksi anatomi secara lebih jelas. Dan sedangkan kalau untuk MIRF itu mereka kan memiliki sensitivitas yang tinggi, jadi mereka tuh bisa mendeteksi secara real time. Nah, jika dikombinasikan keduanya, maka itu bisa menghasilkan pencitraan yang lebih akurat dan lebih baik dibanding dengan modalitas yang tunggal. Baik. Apa yang dikatakan oleh Mbak Arum ini benar ya. Jadi dengan adanya kombinasi itu diharapkan hasilnya lebih jelas gitu ya. Lebih MRI dia bisa mendeteksi lebih dalam. Kemudian untuk permukaannya dia bisa menggunakan NIR gitu ya. Karena kadang-kadang benjolan itu bukan kanker gitu ya. Kalau kanker dia biasanya cairannya banyak. Namun benjolan karena bengkak dan sebagainya itu berbeda gitu ya. Gitu. Kemudian ada satu soal lagi begitu ya. Mungkin ini karena menjelang waktunya mau berakhir gitu ya. Satu soal lagi begitu untuk menguji. Ini tipenya beda lagi. Jadi ada suatu puskesmas yang kecil begitu ya. Tidak ada PCR begitu ya. PCR atau alat deteksi lainnya, ELISA dan sebagainya begitu ya. Tetapi salah satu tim di rumah sakit itu memberikan solusi. Jadi perlu penambahan gold nanopartikel dengan gold nanopartikel atau quantum dot seperti itu. Kira-kira mekanisme apa yang kenapa kok tim rumah sakit itu memberikan rujukan itu? Kira-kira mekanismenya seperti apa gitu ya? Oke, silakan. Namanya siapa, Mbak? Saya Diana Fajri Munawara dengan NIM 162 Ini adalah pertanyaan nomor 1. Mekanisme UNPES dalam mendeteksi asam urat. Jadi di UNPES itu kan dilapisi oleh probe DNA, Pak. Jadi saat kalau DNA targetnya ada, dia akan menempel ke probe. Jadi UNPES jadi saling berdekatan atau beragregasi. Saat beragregasi itu larutan yang di luar itu akan berubah warna. Jadi mengapa bisa berubah warna? Karena sifat AONP ini yaitu surface plasma resonance, jarak antar partikelnya berpengaruh terhadap warnanya. Kemudian misal terdispersi dia akan menjadi warna merah, kalau beragregasi akan menjadi warna biru atau dan cocok untuk point of care karena dia dapat diamati secara langsung dan biayanya juga murah dan bisa dilanjutkan pada fasilitas atau tempat yang masih kurang sumber daya manusia. Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Aya ini adalah benar ya. Jadi bagaimana dengan tambahan gold nanopartikel, dengan tidak adanya alat-alat yang mahal seperti itu ya, seperti PCR, ELISA dan sebagainya, dengan mekanisme sederhana saja bisa. Ya, asalkan dia bukan jenis kanker yang khusus seperti itu, tapi untuk penyakit-penyakit yang sederhana, ya penyakit-penyakit yang sederhana saja seperti itu. Baik, saya rasa saya sudah puas dengan jawabannya begitu ya, karena ini adalah inovasinya begitu, ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Kita berjumpa di minggu depan ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.